Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Akuntansi Musyarakah. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Adela Utama Reza beserta dua rekan saya, yaitu Mbak Dwi Sintia Putri Nugroho dan juga Mbak Sopiarini. Di sini kami akan membahas tentang 4 hal, yakni definisi musyarakah, jenis-jenis musyarakah, rukun dan ketentuan musyarakah, serta pengakuan dan pengukuran pernyataan akuntansi musyarakah. First section, definisi musyarakah. Menurut Nurhayati dan Warsilah, musyarakah adalah kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. FYI, pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 106 yang memuat tentang akuntansi musyarakah telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 27 Juni 2007. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 106, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan pada porsi kontribusi dana. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya musyarakah merupakan akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja sama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama, sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan kepada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya. Setiap mitra harus memberi kontribusi dalam pekerjaan dan ia menjadi wakil mitra lain juga sebagai agen usaha kemitraan, sehingga seorang mitra tidak dapat lepas tangan dari aktivitas yang dilakukan mitra lainnya dalam menjalankan aktivitas bisnis yang normal. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis musyarakah. Musyarakah berdasarkan eksistensinya di dua, yaitu syirkah al-mulk dan syirkah al-uqud. Syirkah al-mulk yaitu kepemilikan bersama yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh keuntungan. Syirkah al-uqud yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Syirkah al-uqud dibagi menjadi 4, yaitu 1. Syirkah abdan atau syirkah fisik, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih yang kerjasamanya menggunakan tenaga bukan dengan modal. Setelah itu dilakukan bagi hasil dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. 2. Syirkah wujud, yaitu kerjasama antara dua orang di mana masing-masing pihak tidak menyertakan modal tapi menjalankan usaha berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Ketiga, syirkah iman adalah kerjasama antara dua orang atau lebih di mana keuntungan atau kerugian ditanggung bersama. 4. Syirkah mufawadah, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih di mana posisi dan kombinasi dari pihak-pihak tersebut adalah sama, seperti modalnya sama, pekerjaan, keuntungan, kerugian semua dibagi secara rata. Lalu terdapat juga musyarakah permanen. Musyarakah permanen yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Dan terdapat juga musyarakah menurun. Musyarakah menurun ini berdasarkan pada PSAK nomor 106 dengan isi musyarakah dengan ketentuan pembagian dana dalam satu periode akan dialihkan secara bertahap pada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun, dan pada akhir akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh musyarakah tersebut. Rukun dan ketentuan musyarakah. 1. Pelaku, orang yang akan melakukan akad musyarakah atau para mitra yang cakap dengan hukum dan telah balik. 2. Objek musyarakah. Saat akan melakukan akad musyarakah harus ada modal dan kerja. 3. Ijab qabul. Kedua belah pihak atau pelaku harus saling ridho dan rela dengan cara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. 4. Nisbah. Pembagian bagi hasil antara kedua mitra berdasarkan kesepakatan bersama. Dan yang terakhir yaitu pengakuan dan pengukuran.
pengakuan pendapatan menurut standar akuntansi pemerintah atau SAP paragraf 19 BSAP 12 pendapatan LO menyatakan bahwa yang pertama, timbulnya hak atas pendapatan, dan yang kedua, pendapatan direalisasi, yaitu adanya sumber daya ekonomi ke entitas. Sedangkan pengakuan pendapatan menurut standar akuntansi keuangan atau SAK, BSAK menyatakan bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto dari menyatakan ekonomi yang timbul dari entitas selama periode tersebut yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang berasal dari kontribusi penanam modal. Berikut contoh pengakuan dan pengukuran investasi musyarakah. Investasi musyarakah yang diserahkan dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan. Jurnal yang harus dibuat oleh Bank Syariah untuk mencatat investasi masyarakat dalam bentuk kas, yaitu misal seperti contoh rekening daftar investasi musyarakah itu masuk ke debit, sedangkan kas itu masuk ke kredit. Pengakuan dan pengukuran keuntungan atau kerugian. Apabila dari investasi musyarakah diperoleh keuntungan, maka jurnal yang harus dibuat oleh Bank Syariah yaitu kas atau piutang masuk ke debit, sedangkan pendapatan bagi hasil itu masuk ke kredit. Apabila dari investasi musyarakah yang dilakukan diperoleh kerugian, maka jurnal yang harus dibuat oleh Bank Syariah yaitu rekening kerugian masuk ke debit, sedangkan pengisian kerugian masuk ke kredit. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran pada akhir akad. Jurnal yang harus dibuat oleh Bank Syariah untuk mencatat jurnal penjualan aset non-kas yang mengalami keuntungan adalah kas masuk ke debit, investasi musyarakah masuk ke kredit, dan keuntungan masuk ke kredit. Sebaliknya, apabila dalam penjualan investasi musyarakah mengalami kerugian, maka jurnal yang harus dibuat Bank Syariah adalah kas masuk ke debit, kerugian masuk ke debit, dan sedangkan investasi musyarakah masuk ke kredit. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.